Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sore ini kembali di Senin sore. Kebiasaan kita adalah dengan pembahasan kitab nikah dari Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kali ini kami melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu perihal ini masalah walimah. Ya, jadi walimah, ya, mudah-mudahan jomblo-jomblo ini pada hadir nih ya, supaya semangat untuk segera naik pelaminan. Dimana dalam pembahasan walimah ini, ya, dalam pembahasan walimah ini kami setelah sebelumnya tentang wajibnya kita memenuhi undangan nikah, ya, hukumnya itu wajib kalau diundang nikah. Kali ini setelah diundang, tentu saja yang kita lakukan adalah hadir, ya, dan yang kita lakukan lagi di dalamnya, kalau ada sajian makan, ya kita juga turut untuk makan. Uniknya dari kitab Bulughul Maram itu, Imam Ibnu Hajar setelah itu menyinggung masalah adab makan. Ya, menyinggung setelah itu adab makan. Padahal kalau kita mau lihat, ya ini harusnya di pembahasan adab makan baru dibahas gitu. Atau di Bulughul Maram itu nanti di Kitabul Jami itu nantinya baru dibahas. Namun qadarullah Imam Ibnu Hajar itu membahasnya dalam kitab Bulughul Maram, ditaruh di pembahasan kitabun nikah, ditaruh di bab walimah. Ya. Jadi ditaruh pembahasannya itu di bab walimah. Ya, kenapa ditaruh di bab walimah masalah makan ini? Ya karena memang ketika walimah acara intinya kan pada makan. Bukan acara intinya itu pada pembukaannya, bukan. Orang itu diundang untuk makan saat itu. Nah, itu acara intinya di situ. Ya, antara acara inti dari walimah nikah di situ. Nah, di sini kami sebutkan beberapa hadis tentang hal ini, ya, di mana Imam Ibnu Hajar menyinggung masalah walimah ini dengan menyebut beberapa hadis tentang bab walimah, terus adab-adab makan, mulai dari hadis yaitu 1084. Ini dari hadis 1084. Dari Abu Juhaifah. Ya, dari Abu Juhaifah disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaqian. Aku tidak makan dengan bersandar. Ya, aku tidak makan dengan bersandar. Ingat ya kalimat Nabi SAW ya, aku tidak makan dengan bersandar. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, adab makan berikutnya dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, bacalah bismillah, sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, ya, makan dengan tangan kananmu. Ini kameranya mirror ya. Saya lagi isyarat dengan tangan kanan. Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik.
Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah apa yang ada di dekatmu. Nah, kita lihat dulu dua hadis ini ya, jika antum sekalian ya, para pemirsa, para pendengar sekalian itu diundang makan, penuhilah dua adab ini terlebih dahulu. Yang pertama, dilarang makan bersandar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Ta'imah bab makan sambil bersandar. Bab makan sambil bersandar. Lalu disebutkan di sini hadis dari Abu Juhaifah, Rasulullah SAW katakan, inilah akulu muttaki'an. Aku tidak makan sambil bersandar. Kesimpulannya, kata Syekh Abdullah Fauzan, hadis ini punya faedah yang bisa kita ambil. Ya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, satu, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan untuk menghindarkan diri dari makan sambil bersandar. Ya, boleh kita lihat di sofa gitu, bersandar seperti ini. Kalau terjadi pada walimah nikah itu bagaimana? Ya, ini kan mungkin kan terjadi seperti itu ya, mungkin saja. Ya, ada kursi disediakan gitu. Kemudian orang duduk sadar. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW beliau itu bukan orang yang banyak makan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang banyak makan. Kalau posisinya tidak bersandar, maka kecenderungan untuk makan itu sedikit. Ya, kecenderungan untuk makan itu sedikit. Namun kalau dia itu bersandar, akhirnya makannya banyak. Kalau sudah makan banyak, jadi tidak semangat, jadi kurang semangat. Akhirnya mudorot yang datang. Ya, dan Anda bisa rasakan sendiri, ya, para ikhwan, para akhwat sekalian bisa rasakan sendiri ketika makan itu banyak. Terserah ini ya, mau di saat pesta nikah ataupun bukan, itu pasti akan rasakan seperti itu. Ya, dia akan rasakan ketika makan banyak, ya kondisi mudarat untuk dirinya, ya jadi malas-malasan. Apalagi itu kalau makan enak terus diambil semua tuh makanan favoritnya pas walimah nikah itu. Ya, Islam ingatkan seperti itu. Dan dituliskan oleh Syekh Abdullah Fauzan, beliau katakan kalau sifatnya itu kenyangnya cuma ya jarang-jarang. Ya pas walimah ini dia kenyang, yang ini itu biasa. Pas acara yang ini dia itu kenyang, yang ini itu biasa. Nah, seperti itu sah-sah saja kata beliau. Kata Syekh Abdullah Fauzan, amma idza syabi'a fi ba'dil ahyani fala ba'sa bidzalik. Adapun kalau kenyangnya itu kadang-kadang maka tidaklah masalah. Dan Syekh Abdullah Fauzan itu katakan yang dinamakan makan bersandar itu seseorang itu bersandar gini di salah satu sisi badannya ini. Dan di situ di belakangnya itu ada sofa, ada bantal seperti itu. Atau diletakkan tangannya itu menyandar seperti ini. Karena kalau dia sandar seperti ini, makan tuh makin mudah itu. Namun kalau tidak bersandar, makannya makin sulit. Kalau makan itu sulit, maka kecenderungan untuk memperbanyak makanan yang masuk itu makin sedikit.
Maka Syekh Abdullah Fauzan kemudian tuliskan fal aula wal afdal, yang lebih utama dan tentu lebih baik. Ya kalau duduk ya tidak condong pada salah satu sisi. Ya kalau duduk maka tidak condong pada salah satu sisi. Nah, ini diantara bentuk larangan yang bisa dihindari ketika kita hadiri walimah nikah, adabnya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini memang adabnya duduk, namun bolehkah makan berdiri? Nah, ini pembahasan yang lain ya, ikhwan akhwat sekalian ya, ini pembahasan yang lain. Kalau kita lihat dari pembahasan para ulama dalam masalah ini, para ulama di sini beda pandangan tentang hukum makan sambil berdiri. Karena Imam Nawawi sendiri, Imam Nawawi Asy-Syafi'i itu membahasnya ketika menyinggung masalah makan sambil berdiri ini, beliau katakan tidak sampai itu haram, minimal itu makruh. Makruh dibolehkan ketika ada hajat atau ketika ada butuh. Lalu yang lainnya lagi, ya, adab lagi, dan ini beliau masukkan sekali lagi dalam masalah walimah nikah. Beliau itu katakan hadis dari Umar bin Abi Salamah. Ada 3 adab makan yang diajarkan dalam hadis ini. Ia katakan, Umar bin Abi Salamah itu katakan, kuntu gulaman. Dulu itu waktu saya masih gulam, yaitu anak kecil, masih anak-anak. Itu dari masa anak-anak ya sampai balik. Ya, anak-anak sampai balik. Kemudian dia itu berada pada pengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu berada pada pengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikatakan ya, bahwasanya dia tatishu. Dia tangannya itu gerak-gerak gini, ini tangannya ini gerak-gerak ya sana sini. Oh, ada itu dia ambil, ada itu dia ambil, ada itu dia ambil gitu. Nah, itu yang dia lakukan. Dan dia katakan bahwasanya cara dia makan memang seperti itu. Ya, dia katakan di sini cara dia makan memang seperti itu. Ya, tangannya itu gerak sana sini. Kata Umar bin Abi Salamah tadi. Lantas Nabi SAW ingatkan dia, ya, makanlah ketika itu, bacalah Bismillah wa kul biyaminik. Ini makan dengan tangan kananmu. Ini saya isyarat dengan tangan kanan ya, karena ini mirror kameranya, maka ya, kelihatan situ tangan kiri. Namun ini tangan kanan nih. Ya, makanlah dengan tangan kananmu, kemudian ya makan yang dekat denganmu. Maka di sini Syekh Abdullah Fauzan itu menyimpulkan wajibnya membaca bismillah ketika makan. Kawan akhwat yang dengar, ini jangan sampai ditinggalkan nih. Hal penting. Ketika kita makan, jangan sampai tinggalkan baca bismillah. Dan Syekh Abdullah Fauzan kuatkan baca bismillah ini hukumnya wajib. Jadi jangan sampai tinggalkan. Pokoknya harus baca bismillah saat itu. Karena Nabi SAW perintahkan Umar bin Abi Salamah bitasmiyah untuk baca bismillah, padahal dia itu kecil saat itu. Dan perintah ini hukum asalnya adalah wajib. Namun ada ulama yang mengatakan baca bismillah itu hukumnya sunnah, seperti Imam Nawawi bahkan mengatakan ini adalah ijma, hukumnya itu istihbab. Berarti tidak sampai derajat wajib. Namun Imam Ibnu Hajar tegaskan kalau ada pendapat yang lainnya yang katakan itu ya sunnah. Maaf, ada yang pendapat yang lainnya. Jadi dia menyinggung pendapat Imam Nawawi tadi. Ada yang pendapat yang menyatakan itu wajib. Karena dalam dalil itu ada perintah makan dengan tangan apa? Kanan.
Ada perintah di sini hukum al-amru lil wujub. Kaidah fikih ya, hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Kemudian kita lihat adab yang berikutnya lagi. Ya. Kalau tadi itu bismillah dan makan dengan tangan kanan. Lalu disebutkan lagi di sini oleh Syekh Abdullah Fauzan tentang penegasan membaca bismillah itu wajib. Beliau katakan ada hadis yang lebih tegas dalam masalah ini, yaitu hadis dari Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyazkur ismallahi ta'ala alaihi." Falyazkur ismallah ta'ala fa innasiya ayyuzkara ismallahi ta'ala fi awali falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian itu makan, maka sebutlah nama Allah. Jika dia itu lupa untuk menyebut nama Allah di dalamnya, maka ucapkanlah. Kalau lupa, bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah pada awal dan akhir. Ya, bismillah pada awal dan akhir. Nah, yang para ulama maksudkan dengan baca bismillah di sini, kalau lupa baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Sekarang kalau yang dimaksud dengan bismillah di sini adalah bismillah saja. Namun Syekh Abdullah Fauzan katakan, lakin lauzada ar-Rahman ar-Rahim fala ba'as. Namun kalau ada yang baca tambah lagi ar-Rahman ar-Rahim tidak masalah. Imam Nawawi katakan bahkan baca bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdal. Ya, Imam Nawawi itu katakan baca bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdal. Ini termasuk kita dalam walimah ini ya. Cuma baca bismillah, kalimatnya ringkaskan. Kalau mau tambah jadi bismillahirrahmanirrahim juga lebih afdal. Nah, sekarang perbedaan pendapat lagi di antara para ulama mengenai bagaimana kalau kita ini makan bareng-bareng. Ya, makan berjamaah. Bismillahnya ini apa cukup diwakilkan oleh salah satu atau bismillahnya itu ya ini diwakilkan salah satu yang baca saja atau masing-masing orang baca bismillah saat itu. Nah, Syekh Abdullah Fauzan ini jelaskan, Imam Syafi'i ini menegaskan boleh saja ada banyak orang yang makan bareng-bareng ini, satu orang mewakilkan baca bismillah. Ini dianggap sama seperti kita itu menjawab salam. Ini ya, saya ucapkan salam kepada para pendengar sekalian, Assalamualaikum. Nah, cukup satu orang jawab saja, nah itu sudah mewakilkan yang lainnya. Maka sama halnya untuk ini. Ya. Sama halnya untuk ya makan, ada kita bareng-bareng dengan teman, apakah kita baca bismillah ataukah tidak saat itu? Ya, kata Imam Syafi'i boleh diwakilkan pada yang lainnya. Ada yang jadi perwakilan untuk baca, maka sudah mencukupkan yang lain. Karena Nabi SAW itu pernah mengabarkan bahwasanya setan itu bisa makan bareng kita ketika kita tidak menyebut bismillah saat itu. Dan kalau sudah satu orang itu membaca, berarti ya sudah, setan nggak jadi ganggu kita saat itu. Dan ini juga yang dialami dalam masa Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW pernah makan dan hadir ketika itu 6 orang sahabat. Lalu tiba-tiba Arab Badui datang. Dia ambil makanan tadi beluk matain dengan 2 suapan, maka Rasulullah SAW itu katakan, amma innahu lasamma lakafakum.
Adapun jika dia itu baca bismillah, maka sudah mencukupkan pada yang lainnya. Maka yang lain tidak perlu lagi baca bismillah. Sudah cukup diwakilkan saja. Ingat ya, sudah cukup diwakilkan seperti itu. Dan kita tahu kalau yang lainnya sudah baca gitu, baca bismillah. Namun orang Badui ini datang, dia tidak baca ketika itu. Karena yang lainnya sudah baca, maka sudah mencukupi. Nah, seandainya dia baca, maka ya, apa yang dia makan dengan barang-barang yang lainnya sudah mencukupkan yang lainnya pula. Maka kalau makan bareng-bareng ya bisa baca bismillah, misalnya satu nampan besar ya, itu dicukupkan oleh salah satu saja yang ada di tempat makan-makan bareng tadi. Kemudian di sini juga jadi dalil tentang wajibnya makan dengan tangan kanan menurut pendapat yang paling kuat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada Umar bin Abi Salamah untuk makan dengan tangan kanan, padahal dia masih anak-anak. Ingat, kalau anak-anak nggak perlu ditegaskan kayak gitu kan. Namun Nabi itu ingin ajarkan. Dan asal perintah tadi sudah kita jelaskan, hukum asalnya adalah wajib. Dan tidak ada dalil pemaling dalam masalah ini. Ya, tidak ada dalil pemaling dalam masalah ini. Kemudian faedah yang lainnya lagi, di sini jadi dalil wajibnya makan yang ada dekat kita. Ya, makan yang ada di dekat kita. Jika kita makan bareng-bareng dengan yang lainnya. Jadi jatah kita ya kita ambil untuk kita, yang lainnya ya untuk dia. Ini satu nampan besar nih ya. Kan yang situ makan, ya sudah yang dekat dia dulu, ini makan yang dekat dia dulu ya, saya makan dekat saya. Saya tidak ambil lompat untuk ngambil yang jauh di sana, enggak. Saya ngambil yang paling dekat dengan saya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Dan kalau kita melihat kata perintah tadi, berarti hukum asalnya juga wajib di sini untuk melakukan seperti itu. Namun para ulama itu katakan kalau hadis ini dibawa pada makna jika makanannya itu cuma satu jenis. Namun kalau makanannya itu macam-macam dan buah ada di sana, lauknya yang ada di sana, saya dapat bagian ini, maka saya boleh ambil yang di sana, boleh ambil yang di sana lagi. Nah, seperti itu sah-sah saja. Dan di sini pengecualiannya kata Syekh Abdullah Fauzan dikecualikan jika orang yang makan itu ya dia tidak mempermasalahkan kalau ada yang ngambil jatahnya, yang lainnya yang makan bareng-bareng dia itu ambil jatahnya, dia tidak permasalahkan. Jika memang dia sudah ridho, bahkan dia bilang, ini ambil jatah saya, ini ambil nih. Nah, diambil sama temannya, nah itu nggak masalah. Dia lompat kok ngambil tempat lain, nah itu tidak masalah. Kemudian faedah ini jadi dalil juga tentang bagaimana semangat Nabi SAW dan cara beliau dalam mentarbiyah anak. Nah, ini kan lagi pelajari walimah nih ya. Jadi yang mau menikah juga harus sudah punya gambaran ke depan nih. Saya planningnya ini ketika punya anak itu saya mau mendidik bagaimana. Maka jangan cuma belajar bagaimana saya nanti mau nikah. Namun belajar juga gimana nanti kalau saya jadi orang tua. Saya mendidik nanti keturunan saya itu bagaimana. Jadi yang perempuan belajar jadi ibu, yang laki-laki belajar bagaimana jadi bapak. Dia sudah punya basic ilmu dari sebelum dia menikah, sehingga tidak kaget nantinya
Kekurangan kita itu ketika belajar, kita tahu ilmu untuk kita saja, dan kita cuma tahu yang nanti saya mau gunakan untuk saya nikah. Padahal nanti ke depannya dia harus jadi orang tua, dia harus jadi bapak, dia harus jadi ibu, dia harus punya pengalaman untuk itu juga. Maka dilihat bagaimana Nabi SAW yang kecil saja beliau didik nih. Didik seperti itu, Umar bin Abi Salamah. Menunjukkan bahwasanya beliau tuntut pada para sahabatnya supaya punya akhlak yang mulia. Beliau tuntut para sahabatnya seperti itu. Bukan hanya punya akidah yang bagus, bukan hanya paham fikih, bukan. Namun punya adab juga. Adab yang sering kita temui ya saat makan. Dan kata Syekh Abdullah Fauzan, beliau tegaskan di antara kesalahan yang jelas adalah sebagian orang itu ya tidak perlu diingatkan kayak gitu. Anak kecil itu tidak perlu diingatkan kayak gitu. Padahal semua yang mengajarkan, yang pakar pendidikan, parenting, itu katakan bahwasanya pendidikan sedari kecil itu lebih memudahkan untuk pendidikan dia selanjutnya nanti ketika balik. Dari kecil itu sudah dididik untuk keberlangsungan selanjutnya. Maka jomblo-jomblo yang mendengar video saat ini perlu pahami, ini nih yang antum harus persiapkan nih. Jangan mikir saya cuma mau merit, jangan mikir saya cuma nanti malam pertama, jangan mikir nanti saya cuma ini dengan istri saya bercinta bagaimana ya. Justru kamu harus pikir sampai ke depan gimana nanti jadi seorang ibu bagi si akhwat, bagaimana jadi seorang bapak untuk si ikhwan. Kalau punya anak, dia didik dari kecil, bukan nanti tunggu besar baru diluruskan. Makannya dengan tangan kanan diluruskan, padahal biasanya makan dengan tangan kiri si anak ini. Makannya dengan baca bismillah, baru dia ingatkan nanti ketika sudah besar. Enggak, telat. Dari kecil itu akan lebih memudahkan dia praktekkan ketika dia itu besar. Namun kalau sudah jadi kebiasaan, Syekh Abdullah Fauzan mengatakan, kalau sudah jadi kebiasaan ketika kecil seperti itu, maka akan kebawa terus sampai dia besar, dia akan sulit untuk lepaskan. Ya, sulit untuk lepaskan kebiasaan itu. Jadi ikhwan, akhwat, perlu ingat ini. Didik, walaupun ketika kecil ini kita didik dengan keras, misalnya makan itu makan dengan tangan kiri itu ganti kanan. Nah, itu. Walaupun akhirnya ingatkan seperti itu. Itu namanya pendidikan anak seperti ini. Kita didik itu seperti itu. Jadi kecil dididik. Kalau di sini kata Syekh Abdullah Fauzan ya, kalau sudah jadi kebiasaan untuk anak ketika kecil, maka dia akan sulit lepas ketika besar. Berarti kalau kebiasaan dia ketika kecil itu makan dengan tangan kanan ini ya sulit, dia kiri terus padahal dia bukan tangan kidal ya. Maka sampai besar pun juga akan terus-menerus makan seperti itu. Sulit dilepas. Nah, itu dipahami baik-baik. Insya Allah saya juga baru dapat pelajaran yang luar biasa ini. Jadi para pendidik ini sudah mengatakan bahwasanya didik itu dari kecil. Maka anak-anak kita berusaha didik dari kecil dengan adab-adab Islami, bukan adab-adab Barat, bukan adab-adab yang jauh dari tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mesti dipahami seperti itu. Ini satu hadis namun punya cakupan makna luar biasa, Masya Allah. Kita tidak dapati ini dalam pembahasan-pembahasan lainnya. Satu hadis Nabi SAW itu bahas sampai ke depannya itu si anak ini gimana, baiknya dia nanti. Karena setelah Umar bin Abi Salamah diajarkan seperti itu, setelah itu dia makannya jadi benar loh. Menunjukkan bagaimana pentingnya mendidik anak sedari kecil. Wallahu a'lam. Itu materi kita untuk sore ini. Masih ada lagi tentang adab makan. Imam Ibnu Hajar bahas pada pembahasan walimah. Monggo
Saya tunggu yang mau ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Nih di YouTube ini yang paling rajin, biasanya sudah bertanya langsung, saya lihat lewat iPad saya. Nanti Senin ya, setiap Senin sore, ingat jamnya, jam 4, kita ngaji lagi, terutama untuk yang muda-muda, saya sediakan waktu khusus untuk kalian, ya bisa bertanya-tanya pada hari Senin seperti ini. Nanti malam insya Allah ada tema lagi, saya belum tentukan sampai sore ini, nanti saya akan tentukan segera, ya tema untuk malam ini insya Allah. Baik. Nanti malam tetap ada ya, diingat, tapi cuma lewat YouTube, jadi bisa semua bergabung di YouTube, langganan dengan YouTube kami Rumah Islah TV supaya tahu ada kajian saat ini. Ya, saya biasanya pakai YouTube biar nanti bisa direkam langsung dan video yang ada langsung bisa diputar nanti di channel Rumah Islah TV. Baik. Di tengah wabah corona ini, bolehkah mudik untuk nikah Ustadz? Sekadar akad saja. Kalau dari KUA bolehkan, silahkan akad saja. Namun tidak boleh kumpul-kumpul banyak. Namun saran saya lebih aman ditunda. Terus tadi ditanya, relate-nya dengan jomblo apa ya Ustadz Afwan? Tadi nggak full nyimaknya. Nah itu harus putar replay lagi ya Mas Dedi. Dari awal di sini sudah dibahas, ini lagi bahas walimah. Dalam walimah kan ada makan-makan di situ. Maka Imam Ibnu Hajar itu bahas di saat pembahasan walimah ini adab makan. Kaitannya dengan jomblo apa? Jomblo kalau mau nikah harus ingat ini nih. Kadang dia mesti ingatkan pada para tamu gimana adab makan. Saya pernah melihat ketika saya hadiri resepsi nikah itu ada Masya Allah. Dia tulis di setiap meja itu, tulis ya adab makan. Jangan lupa baca bismillah ya. Ditaruh di ini tempat makan itu. Ditaruh. Jangan lupa baca bismillah ya. Makanlah sambil duduk gitu. Terus ditanya lagi Destiani. Mau nanya, pernahkah sekolah di SMP 1 Jayapura Utara? Iya, saya lulusan SMP 1 Jayapura Utara. Tinggal di APO. Kemudian SMA Negeri 2 Jayapura. Terus saya dari SMA Negeri 2 diterima di UGM lewat pembelian bibit unggul daerah. Terus ada lagi nanya, jika setelah berwudu pada bagian kepala ada sedikit penghalang, apakah sah wudunya? Kepala ini yang penting sebagian sudah terusap, maka sudah cukup. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian kepala. Jadi mengusap, misalnya dia dapat bagian gini, saya ini sudah sah itu. Walaupun ada yang menutupi yang lainnya. Itu sudah sekadar sah. Namun paling bagus ya usap semua. Gini. Untuk bagian kepala. Ustadz apakah jauh ya suaranya dengan mic? Iya maaf yang di Instagram saya belum setting pas. Mohon maaf. Kalau ada yang nanya saya tetap masih bisa melihat di sini. Terus ditanya lagi. Jika setelah berwudu pada bagian kepala sudah tadi, apakah sah wudunya orang yang memakai pomade? Mungkin minyak rambut ya. Kalau selama tidak menutup ya rambut ada lapisan baru tidak masalah. Terus bagaimana hukumnya kalau wanita ingin belajar ilmu agama di tempat jauh dari rumah, sedangkan tidak ada wali yang bisa menemaninya? Tetap ketika pergi bersafar ditemani wali. Tetap ketika pergi safar ditemani apa? Temani wali. Ustaz, dulu waktu mahasiswa saya dan teman-teman pernah menghadiri acara yang sebenarnya kami tidak diundang, yang tujuannya untuk dapat makan gratis. Apakah kami berdosa Ustaz? Harus minta izin pada yang punya acara. Kalau yang punya acara izinkan ya aman-aman saja. Dari Bunda Liski. Hukum pamer atau posting masakan dan makanan di medsos dalam kondisi krisis ekonomi seperti saat ini bagaimana Ustadz? Tidak menghargai orang-orang yang susah. Karena yang melihat medsos itu umum. Kasihan yang susah ketika itu. Maka cukup postingan nasihat, hibur orang supaya mereka bersabar, pahamkan tentang takdir, bagaimana hadapi musibah, kayak gitu. Saya penasaran dengan buku Gadis Desa yang Kupinang. Kapan rilisnya Ustadz? Belum keluar. Ya, belum keluar buku tersebut. Mungkin nanti malam aja saya bahas nih ya kayaknya ya Gadis Desa yang Kupinang ya. Mudah-mudahan. Nanti saya segera buat flyernya insya Allah.
Apakah boleh zikir pagi petang tanpa bersuci? Boleh, karena zikir tidak disyaratkan untuk bersuci. Terus bagaimana hukumnya sholat setelah sebelumnya dilakukan operasi kuret dengan usia janin 2 bulan? Usia janin 2 bulan itu darahnya masih istihadah ya. Menurut Imam Syafi'i itu termasuk darah nifas. Menurut Imam Malik bukan nifas. Walau saya masih tetap memegang pendapat itu bukan darah nifas. Itu masih istihadah. Tunggu sampai 4 bulan dulu ke atas baru nanti darahnya itu nifas. Ustaz, bolehkah tetap melanjutkan kebiasaan puasa sunnah Senin Kemis meskipun telah lewat nisfu Sya'ban? Iya, boleh. Bagi yang punya kebiasaan ya puasa Senin Kemis, saat ini masih bisa puasa. Besok Kemis juga masih bisa puasa walaupun sudah lewat ya pertengahan Sya'ban. Saat zikir pagi petang di setiap zikirnya apakah diawali dengan bismillah atau langsung baca zikirnya? Langsung baca zikirnya. Jika dalam menghadiri walimah nikah, makanan tersebut sudah disiapkan dari pihak acara 1 orang 1 porsi. Dan menurut saya itu porsinya terlalu banyak. Apakah wajib untuk menghabiskan makanan tersebut? Kalau untuk menyenangkan tuan rumah yang sudah prepare, yang sudah persiapkan matang, maka saran saya habiskan. Itu lebih menghormati. Kecuali ada uzur di situ memang nggak kuat lagi, ya mungkin dimaklumi kalau porsinya terlalu banyak. Ustadz, apakah doa sebelum makan yang biasanya dikenal itu tidak sahih? Ya, kalau tadi kita bahas cuma hadis Umar bin Abi Salamah itu baca bismillah. Ya, adapun bacanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, wallahu alam, saya masih menganggap hadisnya itu dhaif. Teman Anda setiap beberapa suap nasi itu membaca bismillah. Enggak, cukup awal saja, ini terlalu berlebihan. Apakah benar hadis yang menyatakan diperbolehkan menolak makanan yang tidak disukai atau tidak biasa dimakan? Bisa saja, yang penting tidak mencela makanannya. Nah, terus anak berusia 18 tahun mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di salah satu pondok pesantren yang selama pendidikan tidak boleh menikah. Namun ada seorang wanita yang menawarkan, kalau ada perjanjian seperti itu, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim ya penuhi janjinya, kesepakatan yang telah dia buat gitu. Bisa nasihatin aneh yang sedang futur. Ya, sekarang ini move on lagi. Ya, biasanya futurnya karena sering sendirian di rumah, terus tidak ada yang menyemangati, kurang juga ikut ngaji, kurang datang ke kajian online gitu. Sekarang berusaha ada kajian online apa, ikuti itu. Biar iman semakin ya tertata lagi, iman semakin diperbaiki lagi. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Apakah benar hadis berhentilah makan sebelum kenyang, lalu apabila sedang ada banyak makanan, apakah tidak dinamakan mubazir, tapi bila dimakan kekenyangan bagaimana afdolnya Ustadz? Boleh makan meskipun ya kenyang, makan lagi lanjut. Ya, pernah ada beberapa riwayat Rasulullah SAW itu pernah kasih seorang sahabat tuh makanan sampai kasih Abu Hurairah nih. Dia makan terus tuh minum terus ketika itu. Sampai ya perutnya itu isi penuh. Ya, sampai perutnya itu isi penuh. Jadi bisa dimaklumi dari sini tentang hadis yang katakan berhentilah makan sebelum kenyang, ini tidaklah tepat. Hadisnya para ulama kritisi dalam masalah ini. Terus Ustadz, apakah boleh seorang jomblo akhwat belajar ke luar negeri, misal ke Sudan tanpa seorang mahram, tetap dengan mahram? Ustadz, kiat-kiat dalam menghadapi COVID-19 gimana? Saya sudah punya tulisan banyak di rumesa.com ya, baca itu ya. Dan banyak buku-buku rilis baru juga tentang masalah COVID semuanya. Sebentar ya, ada tanya di Instagram ini banyak juga ini. Pada protes nih yang di Instagram. Saya buka. Di Instagram saya. Ya. Ustadz, kalau dalam situasi seperti ini sebaiknya saat lebaran berkunjung ke rumah orang tua atau tidak? Rumah ortu kurang lebih 1 jam. Kalau memang rawan dan di sana itu aman-aman saja, takutnya kita bawa virus ke sana, saran saya tetap stay di rumah saja. Ustadz, gimana tanggapan kita soal makanan yang jatuh? Haruskah kita mengambil dan makannya kembali atau membiarkan terjatuh saja? Ambil kemudian dibersihkan, selama masih layak untuk dimakan maka silakan untuk dimakan.
Saya mencintai seorang ustadz. Apa saya harus lakukan ustadz sedangkan saya belum mampu untuk menikahinya? Tidak didekati, jauhi lebih baik dan lebih aman sih. Ya, gak banyak hubungan dengan dia. Saya takut banyak hubungan akhirnya nanti terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Bolehkah sholat di dalam rumah orang kafir? Masih boleh. Ya, namun lebih aman kalau tidak sholat di situ kalau ada tanda-tanda salat. Namun kalau dikatakan sah tetap sah. Bagaimana pembahasan masalah puasa kontemporer dong Ustadz? Ya, insya Allah mudah-mudahan saya segera bahas itu ya. Mama saya menyuruh jenggot anak itu dicukur dikit. Kalau mau ya tidak penuhi keinginan orang tua kalau dalam perintah hal ini. Karena perintah orang tua dipenuhi kalau dalam hal yang tidak mengandung maksiat di dalamnya. Saya mau bertanya, buku 105 prinsip akidah at-Thahawiyah apakah sudah rilis? Sudah sebenarnya. Saya tidak cetak banyak ketika itu karena terbatas untuk daurah saja. Anda alhamdulillah sekolah dengan metode sunnah. Namun di lingkungan keluarga masih suka mengajarkan nyanyi, tepuk tangan dan lain. Anda ngerasa yang diajarkan Anda di sekolah jadi sia-sia. Bagaimana Ustadz? Nah, tugas antum belajar baik-baik dan dakwai orang tua pelan-pelan dalam masalah ini. Hukumnya bekerja di jasa freight forwarding. Saya perlu kaji dulu ya. Pertanyaan di WA, ini mohon maaf ini pertanyaan di WA saya harus pegang HP-nya dan ini semua dipakai online lagi dan HP-nya berbeda ada di studio. Saya mohon maaf bisa komentar langsung di YouTube. Bagaimana kabarnya Biro Jodoh Rumaiso? Baik-baik saja Biro Jodoh Rumaiso. Sekarang kita punya kendala cuma masalah ya kita bisa kerja untuk perjodohan ini, namun karena masalah saat ini orang-orang pada off semuanya, kita juga ikutan off. Nanti mudah-mudahan setelah wabah baru bisa normal lagi ya, mudah-mudahan. Terus ada lagi di ini sebentar. Saat bagaimana jika mengingatkan suami yang masih suka ikut ziarah? Ziarah boleh, namun ziarah yang bermasalah saja itu yang perlu diingatkan dengan baik. Ya mungkin cukup sekian. Saya rasa materi cukup dan tanya jawab juga cukup. Insya Allah lebih panjang lebar nanti malam. Mungkin temanya bebas saja untuk nanti malam jam 8 ya, standby di YouTube. Dan silahkan tanya pertanyaan-pertanyaan penting untuk ditanyakan. Mudah-mudahan malam ini kalau Anda makin datang tepat waktu, pertanyaan paling awal insya Allah saya akan jawab lebih dahulu. Ya, tema bebas nanti malam silahkan untuk hadir di channel Rumaiso TV jam 8 malam. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.